kebanyakan 5 orang. Perkenalkan, nama saya Didi Hartanta Purba sebagai pembuat pertanyaan. Saya Mutiara Herunisa sebagai host. Saya Nasifa Fafidaristia sebagai kameramen. Saya Gilanjali sebagai editing. Saya Muhammad Fariwali Abdullah sebagai host. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu sampah kita, tanggung jawab kita. Sebelumnya Amang, kita mohon izin ya, apakah Amang bersedia untuk dijadikan narasumber? Oh iya, insya Allah siap. Kita mau nanya nih, menurut Amang apa sih yang dimaksud dengan sampah, dengan tanggung jawab kita untuk sampah yang ada di sekitar kita? Tanggung jawab kita dari orang tua apa sebagai tugas kebersihan perubahan ya mama. Oh iya, sehari-hari buang sampah rutinitas ya, buang sampah di lapangan sejenis sampah dedaunan. Kalau di saat jam 10 kita cek di setiap kelas-kelas. Contohnya di depan-depan kelas, kalau apabila sampah itu penuh kami buang dan dibersihkan supaya siswa tersebut belajar dengan nyaman dan bersih. Lalu apa aja penyebab masalah sampah di lingkungan sekolah ini? Kalau untuk penyebab sampah sih banyak ya, dari jenis makanan anak-anak, siswa-siswi SMA 6, bekas harapan, bekas sampah dedaunan, dan sampah yang lainnya ya. Dan itu juga insya Allah akan kita bersihkan supaya anak-anak belajar dengan nyaman dan tenang. Amang bisa kasih contoh nyata nggak sampah yang ada di sekitar lingkungan sekolah ini itu? Contoh nyata ya kayak sampah dedaunan itu tiap hari selalu berserakan, terutama di pagi hari. Kalau di siang hari paling bekas harapan anak-anak tersebut. Menurut Amang, dampak dari anak-anak suka buang sampah tuh apa aja sih Mang masalahnya gitu? Kalau untuk dampak sih ya jelas ada dampaknya ke disiplin mereka untuk kedepannya. Karena kan kedisiplinan itu sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Sebenarnya itu sampah itu tanggung jawab kita semua, baik petugas kebersihan maupun siswa-siswi SMA 6 ya. Itu juga perlu dijaga sama kita semua supaya sekolah kita ini perlu dilestarikan dan bersih. Gitu. Terus cara biar ngatasin Amang ini, cara buat ngatasin masalah sampah di sekolah ini gimana? Cara mengatasi sampah ya kita sapu tiap hari. Terus yangnya juga kami bersihkan, ditaruh ke tempat sampah dan kami buang ke tempatnya, dan itu seminggu sekali. Kadang sama orang Pemda itu pakai mobil bak sampah diangkut. Kalau menurut Amang nih, peran pelajar sendiri dalam mengelola sampah itu bagaimana? Maksudnya mengelola sampah untuk dibudidayakan apa? Buang sampah? Dibuang apa? Oke, biar nggak ada sampah gitu. Oh, ya namanya sih sampah sih ya selalu ada ya, tetapi punya kesadaran tersendiri dan punya kesadaran masing-masing siswa-siswi itu tersebut. Kembali ke diri kita, karena sebagian buang sampah ini tanggung jawab kita semua. Terus menurut Amang, apakah penggunaan sampah plastik di sekolah itu perlu dikurangin? Ya, kalau bisa sih emang iya sih. Karena itu juga maksudnya antara manfaat dan tidak manfaatnya, lebih banyak tidak manfaatnya. Kecuali sampah dedaunan kan bisa dibakar. Kalau sampah plastik, kalau untuk dihilangkan tidak bisa lainnya, tapi lambat laun punya kesadaran masing-masing. Kalau bisa mah perlu dikurangkan, yang tadinya 60% menjadi 55%, dan untuk kedepannya bisa kurangkan sedikit demi sedikit sehingga kedepannya bisa kondusif dan sekolah ini lebih rapi lagi. Menurut Amang, kenapa sampah plastik itu sangat-sangat bahaya gitu buat lingkungan sekolah, buat kita ya? Ya karena sampah plastik itu sampah yang bertahan lama, dia itu nggak bisa membusuk dan nggak lunak. Kalau emang dibakarin juga dia mah polusi udaranya sangat terganggu dari segi pernapasan, dari segi lingkungan. Menurut Amang, apa dampak sampah plastik ini terhadap lingkungan sekolah?
Kalau menurut Mamang dampak sampah plastik ini dari segi lingkungan sekolah ya dilihatnya kurang begitu indah dan kurang pantas daripada sampah-sampah dedaunan. Menurut Abang, gimana sampah plastik itu bisa mempengaruhi kesehatan dari kita? Sangat bisa, karena sampah plastik itu dengan mudahnya terbau udara. Terus sampah plastik lebih mudah berserakan daripada sampah dedaunan. Kadang anak-anak juga ngebuang ke tempat sampah, kadang ada angin kencang bisa berterbangan berserakan kemana-mana daripada sampah-sampah dedaunan bekas-bekas sisa makanan. Apa contoh sampah yang Amang paling banget sering lihat ya di lingkungan sekolah gini tuh? Yang saya sering lihat sih kadang mas sampah bekas tisu itu paling sulit untuk dibersihkan. Kadang ya saya nggak bisa mengarahkan satu persatunya orang itu buang sampah, ya intinya kita punya kesadaran masing-masing kalau emang sampah-sampah hal-hal kayak gitu tolong dan sangat tolong buang pada tempatnya, karena sampah tisu itu nggak ada manfaatnya, dalam arti kalau udah jadi sampah ya udah itu nggak bisa diapa-apain daripada sampah plastik maupun sampah dedaunan dan sampah-sampah yang lainnya gitu. Apa yang bisa dilakuin sama siswa-siswa di sini buat ngurangin sampah-sampah? Ya intinya kalau untuk mengurangi sih kayaknya belum sampai ke situ ya. Intinya buang sampah pada tempatnya. Kadang ada beberapa siswa yang buang sampah tidak pada tempatnya. Dan saya perhatikan juga faktor dari tempat sampahnya juga kurang begitu mendukung, sangat minim dan sangat kecil kapasitas tempatnya itu. Kalau emang tempat sampahnya agak gede, jadi kan dari mulai jam masuk sampai jam istirahat nggak begitu terlalu penuh. Ini mas jam 2 jam juga sama terus penuh. Ya. Menurut Amang apa manfaatnya nih ya kalau sekolah kita ini bebas dari sampah-sampah yang berserakan? Manfaatnya itu sangat banyak, sangat luar biasa. Karena kebersihan itu mencakup keseluruhan dari segala kesehatan, dari lingkungan tertata indah, dari segi pembelajaran siswa dilihatnya nyaman, tentrem, kebersihannya dijaga dan rapi. Contoh kecil kita di rumah aja sih kalau suasananya bersih gitu kan kita juga senang, apalagi ini sarana umum, sarana pendidikan. Disinilah letak kita untuk pembelajaran dan belajar supaya kita ke depannya lebih disiplin. Wah, ternyata masalah sampah ini memang tanggung jawab kita bersama ya. Jadi kesimpulannya, menjaga lingkungan sekolah itu memang dari kesadaran diri kita sendiri untuk saling menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan nyaman untuk digunakan. Ya. Terima kasih untuk narasumber kita dan terima kasih pada teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.